saya gebrak-gebrak gitu di materi. Sekarang apa? Anggota DPR itu dibayar di rakyat untuk bicara di gedung DPR, bicara di rapat komisi, bukan di Twitter. Salam jumpa dengan The Syndicate, Angkat Topi, tokoh dan inspirasi. Bahagia sekali kami para Syndicate pada seri Angkat Topi kali ini bersama tokoh kita, Andre Rosiadi, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Terhormat sekali, bahagia sekali Bang Andre. Terima kasih sudah menjadi tamu Angkat Topi. Assalamualaikum Bang Andre. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Hari. Nama persisnya Andre Rosiade, Mas. Andre Rosiade. Yes. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bang Andre Rosiade. Karena artinya ada anak dari Rosita dan Ade. Gitu. Oh, iya. Ibu Rosita, Bapak Ade. Yup, Oke. itulah. Siap. Terima kasih. Andre Rosiade, Siap. anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Yes. Ya, Bang Andre. Nama sayangnya juga di media kan Bang Andre. Ya. Bisa diceritakan Bang, bagaimana Bang Andre ini tertarik ke politik misalnya. Tentu Bang Andre ini adalah seorang politisi dari Partai Gerindra, tapi juga pengusaha Bang ya. Punya usaha, jadi profesi sebagai politisi dan juga pengusaha melekat pada diri Bang Andre. Aktif di juga organisasi HIPMI Bang ya. Dan juga bagaimana ketika mahasiswa juga aktif di gerakan kemahasiswaan pada 98. Tentu itu menjadi warna tersendiri dalam kesejarahan dan rekam hidup Bang Andre Rosiade. Nah, bisa diceritakan bagaimana sampai bisa masuk ke politik, bagaimana ketika masa kecil, apakah cita-citanya apa, memang cita-cita jadi politisi, atau cita-citanya apa, karena kan ada dinamika ketika masa kecil, bagaimana cita-cita seorang Andre Rosiade, dari seorang mama dan kemudian seorang ayah yang kemudian lahir dan dibesarkan di Sumatera Barat, di Padang. Bagaimana Bang? Ya, baik Bang Ari, terima kasih Bang Ari. Para sindikat sudah mengundang kami ya sebagai salah satu narasumber hari ini. Tentu ya kalau bicara Andre Rosiade ya anak kampung dari yang lahir di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ya. Lalu juga anak orang tuanya PNS dua-duanya, ASN. Ya, Bapak PNS Bang ya, ASN, anak kampung ya, dari keluarga PNS. Keluarga PNS. Ya. Usul jelas Bang kalau gitu. Jadi kalau nanti nggak ada yang gugat kalau kita. Anak kampung dari Padang, Sumatera Barat, anak PNS. Ya. Lalu kalau waktu cita-cita waktu kecil ya sesuai lagu waktu TK itu mau jadi pilot. Menjadi pilot. Tapi emang lagu apa sih zaman kecil Bang lagu menjadi pilot? Kan ada tuh aku seorang kapiten. Gitulah. Kalau lagu-lagu gitu lalu tadi teman-teman jadi pilot gitu lah. Lagu kan banyak lagu-lagu waktu kecil. Jadi profil gagah, laki-laki yang apa gagah gitu ya. Tapi setelah SD, SMP ya SMP kelihatan yang enak tuh jadi presiden katanya. SMP sempat punya cita-cita kepikiran jadi presiden. Jadi presiden waktu itu. Tapi kita nggak SMP tuh Bang. SMP waktu itu. Jadi saya ini kan kakek saya purnawirawan TNI ABRI waktu itu. Pernah jadi kasdim dulu di daerah Pasaman, Lubuk Sikaping ya Pak. Nenek saya itu menjadi anggota DPRD dulu Kabupaten Sawalunto Sijunjung namanya, dari fraksi Sawalunto Sijunjung. Dari fraksi Golkar. Jadi kalau dulu kan kalau kakek kita ABRI kan TNI dulu kan otomatis Golkar nenek saya. Iya. Nah, jadi nenek itu anggota DPRD Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Sekarang Kabupaten Sawalunto Sijunjung itu sudah tidak ada.
sudah bermekaran menjadi 3 kota kabupaten. Ada kota Saulunto, ada Kabupaten Sijunjung, ada Kabupaten Darmasraya. Nah, itu yang menjadi inspirasi ya. Lalu waktu itu saya melihat ada ketidakadilan dari zaman Orde Baru masuk kuliah, ya. Tapi saya menarik Bang Ari, Mas Ari, saya ini tinggal dan lahir di Kota Padang. Tapi saya lahir sekolah di Padang. SD dan SMP saya sekolah di sekolah Katolik. Saya SD sampai SMP sekolah Katolik, Bang. Saya sekolah di sekolah Katolik di Kota Padang. Yosudarso, Bang ya? Iya, Yosudarso itu sekolah Katolik. Ya. Kalau Jumat pertama, tiap minggu paling senang saya. Teman-teman ke gereja dulu, jadi kita bisa main dulu. Iya. Nah, jadi saya sekolah di Katolik dan itu saya belajar keberagaman, lalu bagaimana kita menghormati satu sama lain dan bisa berdampingan. Nah, itu yang saya pelajari waktu dari SD dan SMP. Lalu masuk sekolah kuliah di Trisakti waktu itu, dan waktu itu kuliahnya kalau Fakultas Ekonomi semester 1 sampai semester 4 itu kuliahnya di Rawasari, di Cempaka Putih itu, yang sampai Gedung Gudang Garam. Tapi waktu 12 Mei tahun 1998, saya sebagai mahasiswa semester 2 itu, saya datang ke kampus A di Grogol itu ikut berdemonstrasi dan ikut bagian dari demonstran saat 98 Mei 98, Bang ya. Tanggal 12 Mei 1998 sebagai mahasiswa semester 2, dan saya ikut dikejar-kejar waktu itu oleh aparat dan ditembaki waktu itu, dan alhamdulillah saya selamat. Dan itu sampai malam itu tembak-tembakan, pot-pot, kaca-kaca pecah di kampus Trisakti, dan alhamdulillah saya bisa pulang. Alhamdulillah saya mengikuti waktu itu kerusuhan 13, 14, 15, dan saya menginap di DPR juga 4 hari, dan terakhir saya pulang itu tanggal hari Jumat ya, sehari setelah Pak Harto mengundurkan diri ya, tanggal 20 atau 20 Mei itu ya? 21 ya, lupa saya. 21 Mei. Kalau nggak salah. Lalu Jumat, kita habis sholat Jumat diminta keluar dari gedung DPR, saya juga dievakuasi Jumat itu. Jadi saya mengikuti, dan sampai akhirnya saya bisa menjadi presiden mahasiswa Universitas Trisakti, dan kita berdemonstrasi ke istana, ke DPR, gitu lah. Ke kantor saya ini saya sering demonstrasi, Mas Ari. Jadi memang kerjaan saya demonstrasi ke DPR, ke istana, dan alhamdulillah nggak kayak zaman sekarang. Saya juga bingung, mohon maaf ya teman-teman mahasiswa sekarang agak mingkem gitu loh. Nah, waktu dulu zaman kami minyak goreng, seharusnya ini teman-teman ini kan minyak goreng naik. Iya, harusnya demo. Seharusnya berteriak, demo, harus teriak, bikin aksi kepedulian lah, mimbar bebas di kampus itu lah, atau bikin rilis pernyataan. Nah, saya nggak mendengar tuh. Mohon maaf sikap ya, mahasiswa. Saya bicara bukan sebagai konteks anggota DPR, saya bicara sebagai mantan aktivis ya. Saya melihat ya, mohon maaf kalau ada teman-teman tersinggung, tapi saya melihat tidak ada saya mendengar presiden mahasiswa, ketua BEM, atau presiden BEM yang bicara soal minyak goreng yang harganya gila-gilaan yang bikin masyarakat kesulitan. Coba Mas Ari pernah dengar nggak ketua BEM ini bicara, presiden BEM ini bicara sekarang soal minyak goreng? Nggak ada. Nah, belum pernah. Mantan presiden BEM ada yang ngomong. Yang teriak-teriak di DPR namanya Andre Rosiade, mantan presiden. Iya, Andre Rosiade ya. Memberikan usulan, memberikan masukan, bahkan gebrak-gebrak meja depan Menteri Perdagangan namanya Andre Rosiade. Iya, Andre Rosiade. Itu di DPR. Iya, dulu. 1 Januari itu ada video rekamannya itu. Bisa dilihat. Jadi memang mungkin mantan mahasiswa yang masih luar biasa. Gitu. Ya. Jadi angkat topi dong untuk Bang Andre Rosiade. Kalau kita apa yang mau diangkat, Pak? Ini kepala udah mulai botak, Pak Ari. Iya. Karena sudah ada ubannya, Bang ya. Iya, udah uban udah banyak. Udah 43, Mas Ari. Baik. Jadi Bang Andre, itu yang harus menjadi perjalanan hidup saya. Tapi pernah Bang Ari, Mas Ari ya. Mas Ari itu Bang Ari manggilnya bagusan supaya nggak salah. Bebas saja, Bang. Nah, jadi karena gini, saya Mas Ari, Abang karena dengan Bang Andre. Ya, jadi gini Mas Ari. Orang Sumatera. Jadi gini Mas Ari. Saya itu pernah punya passion ya. Kan udah ingin menjadi wali kota Padang waktu itu tahun 2012. 2012. Pada saat itu sudah di Senayan, Bang ya? Belum. Saya belum pengen ya? Cita-citanya jadi eksekutif, Pak Sari. Bukan jadi legislatif. Kan eksekutif punya power itu.
Nah, Gitu. dulu ketika Jadi SMP kan sempat pengen jadi presiden. iya, saya pernah ingin jadi ketua apa namanya itu, ketua OSIS SMP. Tapi kan Ketua karena saya OSIS. sekolah di Katolik, ternyata pihak sekolah mewajibkan yang jadi ketua OSIS itu harus Yang Katolik Katolik juga. gitu. Ya, gitu loh. Di Iya, iya, iya. demokrasi begitu waktu sekolah waktu itu di SMP Sudarso itu. Iya, Jadi iya, saya iya. kalah. Meskipun saya yakin nih kalau misalnya orang Islam boleh, menang saya itu insya Allah. Iya, iya, Gitu, iya. Pak. Harusnya Tapi tidak sudahlah. masalah itu, Bang. Ya, tapi itu aturan ya, kita ikut di sekolah mereka tentu ikut aturan. Iya, Tapi iya, iya. saya ingin jelaskan Di mana Sumatera bumi Barat dipinjak, itu, langit ya, tapi di dijunjung. Sumatera Barat itu kita sekolah di sekolah Katolik tidak dipaksa belajar agama mereka. Nah, itulah Oh, iya, iya. kebinekaan yang luar biasa. Jadi Tetap dapat pelajaran agama Islam juga, Bang, ya? Pelajaran agama yang teman-teman Katolik belajar agama Katolik, yang Kristen belajar agama Kristen, yang Buddha, Hindu belajar agama mereka masing-masing. Oh, Kami yang iya, Islam iya. pun keluar kelas belajar agama Islam, ada guru belajar agama Islam. Ada disediakan guru khusus. Ada. Itu ya indahnya keberagaman. Ya, miniatur Indonesia, keberagaman. Indonesia itu. Nah, di situ saya belajar bagaimana kita bisa berbeda suku bangsa, berbeda agama, ya, berbeda budaya, tapi kita Indonesia. Itulah. Ya, angkat topi. Itu pelajaran. Bang Andre Rosiadi. Itu, Mas Ari. Jadi bagaimana pengalaman di menarik, SD dan di SMP? Ini yang menarik, Mas Ari. Saya punya istri jilbabnya panjang, Mas Ari. Nah, teman-teman sekolah saya yang Kristen, yang Katolik ke rumah waktu awal-awal nikah kan. Oke. Kok jilbab panjang banget, aman nggak gue datang? Saya bilang, orang yang jilbab panjang yang punya pemahaman agama adalah orang yang memahami Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, amin. Bisa menerima perbedaan setiap anak bangsa. Nah, teman-teman saya yang non-Islam, non-Muslim datang ke rumah, teman-teman sekolah saya disambut baik, berikan makan dengan istri saya, dan menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita boleh berbeda, agama, berbeda suku, tapi kita Indonesia dan kita bisa bersahabat gitu loh. Yang penting kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, gitu loh, Mas. Iya. Jadi ini Gerindra tahu juga soal Islam. Partai nasionalis sih banyak yang soleh-soleh, Mas. Nah, itu yang penting. Partai nasionalis bukan berarti abangan semua, Bang, ya? Oh, enggak dong. Gerindra ini komit gitu. Membela umat, membela ulama itu jelas. Di Komisi 3 Bang Habibur Rahman membela umat dan membela ulama yang terzolimi, datang ke kantor polisi, nggak bicara di Twitter doang, bela umat, bela ulamanya gitu loh. Iya, iya. Bela ulama, bela umat, bela ulama, bela umat itu, kalau ada umat atau ulama yang mungkin bermasalah, dia harus berani datang ke kantor polisi. Gerindra berani datang ke kantor polisi, bicara dengan bicara di Komisi 3. Bukan nge-tweet aja, aku bela umat, bela ulama. Itu penting loh. Angkat topi, Bang. Sebenarnya. Angkat topi untuk Partai Gerindra. Dan Bang Andre. Sebentar Mas Hari, ada telepon nih, ada tamu. Siap Bang, santai aja, natural saja. Nah, nggak apa-apa, lanjut aja, biar staf saya angkat telepon. Ya lanjut. Ya. Baik Bang Andre. Jadi memang dari kecil terbiasa hidup bersama keberagaman ya dari SD dan SMP Katolik. Bagaimana juga inspirasi keberagaman itu juga menjadi warna dan spirit seorang Andre Rosiadi ketika sekarang menjadi seorang politisi. Tadi saya mendengar juga Bang Andre juga terinspirasi oleh seorang kakek yang seorang purnawirawan TNI, kemudian aktif sebagai politisi di DPR begitu ya, dan ayah dan orang tua, ayah dan ibu. Saya aktif jadi politisi di DPRD Kabupaten Sawalunto Sejunjung. Jadi kakek dan nenek itu anggota DPRD Bang? Nggak, nenek. Yang kakek purnawirawan TNI. Ya, oh iya, mohon maaf. Nenek saya polisi di Golkar, lalu habis pasca reformasi, waktu itu tentara kalah di pemilihan ya, Bang Akbar memenangkan pemilihan ketua umum Golkar melawan Jenderal almarhum Edi Sudrajat. Edi Sudrajat bikin PKPI, nenek saya pindah ke PKPI. Nah, biasa. Oh iya. Dari garisnya Pak Edi Sudrajat ya, dari TNI ya. Ya, nenek saya pindah ke PKPI. Jadi begitu sejarah politik keluarga saya. Jadi tapi intinya saya tertarik dunia politik, lalu habis itu tamat kuliah, sempat kerja, lalu
terjun ke dunia usaha, alhamdulillah ada rezeki, sempat ingin jadi wali kota, cita-citanya wali kota Padang waktu itu. Wali Kota Padang. Tahun 2012 saya berkeliling, alhamdulillah survei saya bagus Mas Ari. Insya Allah waktu itu kalau saya ikut pilkada saya insya Allah menang gitu. Tapi memang Allah menakdirkan yang lain. Waktu itu Andre masih kecil ya, masih ketipu sama partai-partai politik. Ada partai tertentu ya, yang partai Islam tertentu ya, yang berjanji dengan saya sehingga saya tolak hampir seluruh partai. Tiba-tiba di akhir dia tinggalin saya. Jadi memang casingnya, casing pada saat itu sudah berarti belum di Partai Gerindra Bang ya? Casing itu jangan sampai kita casing bagus belum tentu benar bagus isinya itu. Jadi itu saya pernah ditipu dulu tahun 2013. Ya. Orang Sumatera Barat, orang Padang tahu itu sejarah itu tahun 2013. Kalau anak saya ngomong don't judge the book by its cover. Kadang-kadang dengan cover, dengan apa kita, dengan sampul buku, dengan casing kita tertipu Bang. Ya, baik Bang Andre. Siap. Tentu pada saat mencalonkan menjadi wali kota saat itu belum tergabung di Partai Gerindra Bang ya. Saya belum. Bagaimana sejarahnya bergabung dengan partai pimpinan Pak Prabowo? Ya. Bang Andre, bisa diceritakan? Mas Hari, saya kan gagal jadi calon wali kota. Ya. Lalu waktu itu saya tidak ikut kompetisi. Lalu waktu Pilpres Pak Prabowo maju bersama Bang Hatta ya. Saya ikut di tim, lalu sampai dipercaya akhirnya menjadi salah satu jubir tim kampanye nasional Pak Prabowo Hatta di akhir-akhir penghujung tim itu. Ya, lalu setelah kampanye 2014, saya diajak bergabung di Partai Gerindra dan saya merangkak dari bawah di partai, mulai dari ketua departemen, Mas. Lalu dipercaya menjadi wakil sekjen, lalu anggota badan komunikasi, ya. Terakhir sebelum pemilu sebagai jadi calon anggota DPR RI plus menjadi juru bicara pasangan Prabowo Sandi, juru bicara BPN Badan Pemenangan Nasional Pak Prabowo dan Pak Sandi. Jadi saya merangkak dari bawah dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI, mewakili Sumatera Barat 1, menjadi anggota DPR RI dengan suara tertinggi di Dapil Sumatera Barat 1. Jadi kursi pertama waktu itu saya dapatkan. Lalu oleh partai diberikan amanah baru menjadi ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat dan juga menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Dan di fraksi saya sekarang ditugaskan menjadi Kapoksi atau ketua kelompok fraksi Gerindra di Komisi 6 DPR RI. Jadi saya merayap dari bawah, Mas. Jadi karena memang bukan bangsawan politik ya. Jadi baik, tiba-tiba, menarik untuk kita cermati. Tiba-tiba Bang Andre jabatan politik. Gitu. Karena saya anak PNS, orang kampung yang memang merayap dan merangkak dari bawah. Seperti itu, Mas. Baik. Angkat topi Bang Andre. Merangkak dari bawah itu kita highlight untuk Andre Rosiade yang sekarang ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat. Ada juga di posisi di DPP dan juga bagaimana ketua Kapoksi. Jadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Dewan Pembina ya. Wah, itu posisi. Kalau ketua Dewan Pembinanya kan Pak Prabowo. Alhamdulillah Andre salah satu jadi anggota. Itu tetua-tetua partai isinya Bang kalau Dewan Pembina itu kan. Ya. Alhamdulillah dan, kayak jadi elit partai lah gitu. Elit partai. Dan itu merangkak dari bawah. Ya, merangkak dari bawah. Oke, Bang Andre. Angkat topi untuk Andre Rosiade. Siap. Bang Andre. Ya. Tadi beberapa teman bertanya kepada saya, ada hubungan Kak Andre Rosiade yang mantan aktivis, ya, kemudian bergabung ke Partai Gerindra, karena memang Pak Prabowo ini banyak mengakomodasi teman-teman yang dulu aktif sebagai aktivis 98. Ada koneksinya nggak, Bang? Dulu waktu saya baru-baru jadi presiden mahasiswa Universitas Trisakti, saya sempat bertemu dengan Pak Prabowo waktu beliau pulang pertama kali dari Yordan. Ya, bertemu dengan Pak Prabowo waktu beliau awal-awal. Sebelum konvensi Golkar berarti ya? Oh, jauh sebelum konvensi. Jauh sebelumnya, ketika pulang dari Yordania. Saya ketemu di, kalau tidak salah, kalau nggak akhir tahun 2020 atau awal tahun 2001, saya lupa. Tapi waktu itu beliau baru pulang dari Yordan, beliau berkantor waktu itu awalnya di Menara Raja Wali bersama di kantor Pak Maher Al-Gadri. Saya diundang Pak Maher Al-Gadri ya.
Ya, Mantan bos saya juga itu, Bang. Ya, difasilitasi oleh Bang Oni Haryanto. Saya diundang waktu itu diskusi dengan beliau. Disitulah saya berkenalan kepada sosok Pak Prabowo yang fenomenal. Saya dan teman-teman mahasiswa Trisakti, ada belasan orang waktu itu bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Di situ sempat saya tanyakan apakah Pak Prabowo terlibat dalam penembakan kasus Trisakti. Beliau memastikan tidak terlibat sama sekali. Ya. Bahkan beliau menyampaikan, ya, saya korban dari tragedi 12 Mei 1998. Ya. Kalau tidak ada 12 Mei 1998, beliau bilang kemungkinan Bung Andre berhadapan dengan seorang Prabowo yang sekarang Panglima ABRIO. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu bertemu dengan saya tahun 2000, akhir 2000 atau awal 2001. Ya, sekitar 2001. The point. Itu. Baik. Jadi sudah ada perkenalannya berarti informal tuh Bang ya, karena diundang sebagai presiden mahasiswa Universitas Trisakti ya, mantan aktivis atau aktivis saat itu ya. Ya, dan saya melihat dan menonton langsung bagaimana Pak Prabowo waktu itu diundang ke DPR, bertemu dengan Pansus Trisakti dan Semanggi 1 dan 2. Beliau menjelaskan secara detail dan menunjukkan bahwa memang beliau tidak terlibat kasus penembakan Trisakti maupun Semanggi 1 dan 2. Dan saya rasa ya kalau ada lagi orang yang memainkan kasus itu dulu saya selalu bilang itu kaset rusak ini ulang-ulang. Ya, baik Bang, mestinya juga dengan posisi politik hari ini, bagaimana Partai Gerindra, Pak Prabowo, dengan semua dinamika politik yang terjadi sampai hari ini, tentunya persoalan-persoalan masa lalu mestinya bisa menjadi pelajaran bersama untuk kita, dan rekonsiliasi bersama untuk bangsa ini, supaya kita ke depan, bangsa ini bisa melangkah lebih mantap, lebih berani lagi. Baik. Bang Andre, sebagai pengusaha dan politisi, tentu bagaimana nih melihat dua profesi ini, terutama keluarga, Bang. Ketika Bang Andre misalnya memutuskan masuk ke politisi, apakah harus berbicara dulu dengan istri, ada resisten dari istri, atau bagaimana dinamika di keluarga? Ya, awalnya tentu istri saya kurang mendukung saya ikut dan terjun dalam politik. Ketika awal menjadi wali kota itu sudah memberikan catatan keberatan. Ya, bisa memberikan keberatan karena ya kita keluar dari zona nyaman, kata istri saya. Udahlah, berusaha saja, berbisnis saja, tidak usah berpolitik yang banyak godaannya. Nah, tapi waktu itu memang takdir memutuskan saya tidak menjadi politisi ya. Lalu sempat waktu itu habis pilpres itu sempat ada wacana saya maju sebagai wakil gubernur Sumatera Barat. Itu tahun 2000 berapa ya? 2015 saya lupa. 2015 ya, saya lupa. Jadi tapi waktu itu istri juga nggak setuju. Ya, sudah. Nah, tapi alhamdulillah untuk DPR beliau menyetujui ya, dan saya running dan menang. Itu loh. Good point. Memang meyakinkan keluarga itu penting. Betul, Bang. Sekarang istri saya mendukung ya bahwa beliau memandang bahwa menjadi anggota DPR ini insya Allah bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara dan membantu masyarakat secara real dan konkret. Dan alhamdulillah setiap kunjungan ke dapil, reses, saya alhamdulillah didampingi istri. Bahkan istri sekarang setelah saya menjadi ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat, istri saya sekarang juga menjadi ketua IRA Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ketua Perempuan Indonesia Raya. Saya Partai Gerindra yang mewadahi ibu-ibu dan mak-mak itu. Beliau menjadi Ketua IRA Sumatera Barat, dan banyak kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada ibu-ibu, kepada mak-mak, di mana istri saya langsung yang menjadi pelatihnya untuk bikin kue, bikin masak, gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan menjadi politisi, menjadi anggota DPR ini untuk membantu masyarakat secara konkret, khususnya membangun Sumatera Barat. Gitu. Saya ingin betul-betul Mas Ari, sebagai anggota DPR ini bisa betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat yang saya wakili. Apa manfaatnya? Bagaimana saya bisa mendorong dan mempercepat pembangunan di Sumatera Barat? Dengan cara apa? Berkomunikasi dengan berbagai menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi agar kue pembangunan dibawa ke Sumatera Barat. Lalu yang kedua, tentu saya menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat Sumatera Barat
dan juga aspirasi rakyat Indonesia melalui tugas saya sebagai anggota Komisi 6 di DPR RI. Seperti itu, Mas. Mungkin masyarakat melihat, kok Andre nggak ngomong politik lagi? Kenapa Andre nggak nyinyir politik lagi? Gitu loh. Kan banyak orang bertanya, apakah Andre sudah... Iya. Karena dulu jubirnya Prabowo Sandi, Bang. Ya, itu kan trademarknya itu. Ya, jubirnya jadi capres. Andre nggak nyinyir lagi politik lah. Saya ingin menyampaikan, saya melihat bahwa pertama sekarang sebagai anggota DPR tentu saya harus bekerja sesuai tupoksi saya ditugaskan di Komisi 6. Komisi 6 yang membidangi perdagangan, BUMN, koperasi dan UMKM dan berbagai dan investasi ya. Tentu itu menjadi fokus kami ya. Tapi kalau masyarakat ingin objektif, tentu masyarakat bisa melihat. Mungkin anggota Komisi 6 yang paling vokal itu namanya Andre Rosiade. Gitu. Ya, tapi tentu tetap aja kalau soal vokal, Bang ya. Mau di mana aja tervokal ya. Sekarang seninya berbeda, Mas Ari. Karena sekarang kan kami ini partai pendukung pemerintah. Tentu vokalnya kan harus pandai mainnya. Jangan sampai proporsional. Ya, tapi tentu ya kita memberikan masukan-masukan yang kritis, masukan-masukan yang solutif bagi pemerintah dengan cara sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah. Itu tetap tinggal di searching kok apa saja, dan kalau teman-teman ingin tahu soal kegiatan Andre Rosiade bisa lihat Facebook, Instagram, Twitter Andre Rosiade. Ya, itu bisa dilihat bagaimana bekerja di ruang-ruang sidang, ada rekaman rapatnya ya. Lalu ada pernyataan-pernyataan sikapnya yang dikutip oleh media-media online nasional. Lalu juga ada video-video rekaman bagaimana Andre Rosiade memberikan bantuan dan langkah-langkah konkret di daerah pemilihannya maupun di provinsi Sumatera Barat. Ya, bagaimana Andre Rosiade berjuang, misalnya daerah-daerah yang terpencil tidak dapat sinyal, saya minta Telkomsel membangunkan BTS di berbagai wilayah, lalu membangun pasar. Lalu juga banyak hal ya, Mas Ari, kita lakukan yang alhamdulillah bisa berkontribusi. Nah, sebagai partai nasionalis ya, seorang Andre Rosiade kami sudah membantu ratusan masjid di Sumatera Barat untuk membangun masjid dan rumah tahfiz TPQ di Sumatera Barat. Padahal Andre Rosiade partai nasionalis. Gitu. Seperti itu, Mas Ari. Banyak hal yang kita lakukan. Banyak hal sudah dilakukan, kontribusi nyata dalam kapasitas Bang Andre Rosiade sebagai wakil rakyat di DPR. Ya, termasuk membangun Katopi untuk Bang Andre Rosiade. Baik, Bang. Jadi tadi Bang Andre cerita banyak orang karena kok menanyakan Bang Andre kok nggak nyinyir lagi, nggak bicara politik lagi. Karena memang itu sempat menjadi warna seorang Andre Rosiade di media. Itu Mas Ari 2023. 2023 itu tahun politik gitu loh. Sekarang itu Mas Ari 2019 sampai 2023 kita tahun kerja. Politik kita politik kerja. Kita tunjukkan kerja nyata kita baik di DPR maupun di dapil. Itu yang dibutuhkan rakyat. Nah, kalau mau tahun politik ya 2023 sampai 2024 pasti insya Allah Andre Rosiade ngomong politik. Tapi setelah gelanggang dibuka, calon presidennya jelas, pertandingan wasit KPU sudah bikin tweet gitu. Pertarungan dimulai baru kita main di situ. Baru aslinya Andre Rosiade keluar tuh, Bang. Kalau sekarang rakyat tuh membutuhkan kerja nyata, aksi nyata dari politisi untuk membangun dan mesejahterakan rakyatnya. Itu yang dibutuhkan rakyat sekarang. Kalau kita nyinyir terus, ya ribut terus, kapan ada pembangunan? Kritik tuh boleh, tapi cara-cara yang santun, tentu cara-cara yang konstruktif gitu loh. Seperti itu, Mas. Saya itu pengkritik Presiden Jokowi, Mas Ari. Dari 2014 sampai 2019 saya pengkritik yang keras, yang kencang dengan Presiden Jokowi. Tapi karena saya tidak pernah personal ya, yang saya kritik itu kebijakan. Kalau saya ketemu Pak Jokowi itu jalan itu di acara-acara saya tegur, Pak, Andre, apa kabar? Itu Pak Jokowi tidak punya tidak punya kemarahan ke saya. Karena yang saya kritik itu kebijakan, gitu loh. Bahkan waktu awal-awal jadi anggota DPR berapa kali berpapasan, Pak, saya mau foto Pak, oke, sini Andre. Nah, saya paling gampang selfie sama Pak Jokowi gitu loh. Bahkan kalau di kondangan kawin, gimana enak jadi anggota DPR kata beliau. Beliau ramah dengan saya, karena memang saya tidak pernah kritik beliau waktu jadi oposisi itu kritik yang personal, yang kritik itu ya kepada kebijakan. Saya rasa setiap pejabat ya wajib dikritik ya.
setiap pejabat tuh memang harus dikritik supaya mengingatkan pejabat itu bekerja dalam rel yang lurus gitu. Dan Presiden Betul. Jokowi itu Good terbuka point. terhadap kritik. Tapi tentu kritiknya yang kepada kebijakan beliau, bukan beliau personal yang kritik, bukan keluarga beliau yang dibully gitu loh. Nah, ini yang perlu dibedakan antara kritik atau bulian, antara masukan Good atau point. cacian. Nah itu Good penting point. tuh. Nah itu harus kita belajar ke depan seperti itu. Seperti Pak Prabowo demi bangsa dan negara, demi persatuan, beliau akhirnya bergabung bersama Presiden Jokowi untuk apa? Untuk memastikan Indonesia tidak pecah, ya. Karena Betul. waktu itu polarisasinya luar biasa. Polarisasi begitu kuat. Nah, Pak Prabowo sebagai mantan TNI yang merah putih, yang punya jiwa sabta marga, ya, tentu beliau memikirkan kepentingan yang besar. Very good point. Meskipun pahit, ya, untuk mengakui kemenangan Presiden Jokowi, meskipun pahit harus bergabung dalam pemerintahan, tapi demi NKRI, ya, demi untungnya NKRI, ya beliau masuk dalam kabinet dan beliau menunjukkan bersungguh-sungguh bekerja sebagai Menteri Pertahanan, sehingga insya Allah nanti 2022 akhir atau 2023 awal, masyarakat sudah menilai, bisa menyaksikan bagaimana kekuatan pertahanan Indonesia punya efek deteran yang besar terhadap negara-negara lain. Alutsista kita sudah berdatangan yang canggih-canggih, ya, yang dibeli dengan kerjasama G2G, sehingga pengadaannya lebih murah, ya, dan negara yang langsung terlibat. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nanti rakyat bisa lihat bagaimana luar biasanya kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan bagaimana Gerindra sebagai partai politik bekerja membantu pemerintah di parlemen, ya, sebagai partai politik pemerintah yang bersungguh-sungguh bergabung di pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Seperti itu, Mas. Baik, good point. Luar biasa, Bang Andre Rosiadi. Ya, kita jangan main dua kaki, Mas Ari. Kalau memang di dalam, ya di dalam. Kalau memang ada yang tidak sepakat, memang ada kebijakan tidak sepakat, ini tinggal disampaikan, berikan masukan, dikomunikasikan, gitu loh. didialogkan. Ya, di dialog. Misalnya saya nih soal minyak goreng, saya ini partai pendukung pemerintah, ya. Kami keberatan misalnya dengan pemerintah menghilangkan minyak curah. Kita berikan masukan, kita menolak nih. Dan pemerintah mendengarkan, konstruktif dan solutif. Dan akhirnya pemerintah mendengarkan, akhirnya minyak goreng curah masih tetap bisa dijual. Lalu yang kedua, kami memberikan masukan pemerintah bahwa operasi pasar tidak cukup. Kami berikan masukan pemerintah, Pak Lutfi, saya kirim masukan saya misalnya soal DMO CPO, lalu pajak ekspor, lalu beliau balas, Dre, ini nggak butuh, Dre, ini kita bisa dengan operasi pasar, saya sudah siapkan 1,2 miliar liter dalam 6 bulan ke depan, atau 200 juta liter, Dinda tunggu saja, insya Allah minggu ini beres. Ternyata nggak bisa juga kan. Lalu saya berikan usulan lagi, DMO minyak goreng, dan ternyata usulan saya itu menjadi Permendak 06 tahun 2022. Begitu. Jadi kita konstruktif gitu loh. Solutif. Betul. Misalnya contoh, Andre Rosiadi teriak-teriak di DPR, minta moratorium pembangunan pabrik semen baru. Bahkan saya anggota DPR waktu itu belum dilantik loh. Masih Agustus tahun 2019 melaporkan semen Cina ke KPPU, Mas Ari. Nah, alhamdulillah saya menang di KPPU. Bahkan sampai MA sekarang menyatakan bahwa semen Cina itu, semen Kons, itu dinyatakan melakukan praktek predatory pricing. Loh. Nah, itu contoh kerja nyata membela di mana industri semen ini adalah industri strategis satu-satunya yang masih dikuasai secara mayoritas oleh bangsa Indonesia. Nah itu kerja nyata, Mas Ari. Ya, saya membela dan pemerintah mengeluarkan keputusan bersama Presiden dalam mengeluarkan moratorium bahwa tidak ada lagi pembangunan pabrik semen baru. Itu siapa? Kerja nyata Andre Rosiadi berteriak-teriak di DPR, bicara dengan Menteri Pertanian, bicara dengan Menteri BUMN, bicara dengan Menteri Investasi, bicara dengan Menteri Perdagangan. Begitu loh. Anggota DPR itu dibayar, dipilih rakyat untuk bicara di gedung DPR, bicara di rapat komisi, bukan di Twitter. Itu penting juga. Dan sampai misalnya bilang rakyat di Twitter, ngoceh-ngoceh di Twitter, tapi pas rapat sama menterinya diem gitu loh. Income. Baik. Itu penting itu. Ya, luar biasa Bang Andre Rosiadi, bagaimana perjalanan hidupnya, kisah karirnya, bagaimana bersama Pak Prabowo di Partai Gerindra memberikan kerja nyata untuk Republik ini, untuk negara kita. Makanya kita angkat topi untuk Pak Prabowo, contoh satu lagi, untuk Partai Gerindra, dan untuk Bang Andre Rosiadi. Silakan Bang.
Contoh soal nikel. Dulu ya saya mendapat laporan dari Asosiasi Pengusaha Nikel Nasional ya. Mereka dipaksa tidak boleh ekspor ke luar negeri, tapi mereka dipaksa jual murah. Lalu apa namanya, smelter Cina itu di Morowali itu tidak mau membeli harga sesuai dengan harga HPM ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya gebrak-gebrak itu di Komisi 6. Akhirnya sekarang apa? Smelter Cina itu ya terpaksa mengikuti harga HPM, harga perolehan apa namanya? Harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Ya. Nah, itu siapa? Berteriak-teriak di DPR. Nah, sekarang mereka tidak lagi rugi pengusaha-pengusaha nikel. Nah, selalu mereka teriak lagi bahwa ada permainan surveyor. Saya minta waktu itu Menteri Perdagangan, karena Menteri Perindustrian sudah keluar dari Komisi 6, saya minta Menteri Perdagangan bikin satgas. Satgasnya bekerja, memanggil survei-survei itu. Akhirnya sekarang surveyor itu tidak berani aneh-aneh lagi. Ya, mengorbankan pengusaha nasional. Itu cara kerja, Mas. Itu bukti kerja, rekam jejak digitalnya ada, gitu loh. Bukti rekaman bicaranya di DPR ada, bukti rekaman apa namanya, semua nyata, digital di media bukan juga basa-basi. Itu contoh kerja nyata. Bukan dan hanya itu nilainya, modal Mas, jempol. Itu nilainya ratusan triliun. Menyelamatkan industri semen itu ratusan triliun. Menyelamatkan industri apa namanya, nikel, harga nikel itu ratusan triliun. Ya, itu bukti kerja nyata bahwa ya meskipun hanya ditugaskan di Komisi 6, tidak ngomong politik, tapi kerja nyatanya real dan konkret. Itu politik, Bang. Untuk kemaslahatan bangsa itu ya sangat politik. Tapi bukan politik yang hardcore. Bukan politik nyinyir gitu loh. Iya, bukan yang nyinyir, bukan yang apa hanya bikin gaduh saja. Ya, saya punya prinsip bahwa Andre Rosiade itu politiknya harus politik kerjanya. Amin. Luar biasa, Bang Andre. Kita angkat topi untuk Andre Rosiade, anggota DPR RI Komisi 6, fraksi Partai Gerindra. Luar biasa bagaimana meniti politik karir dari bawah sampai pada posisi politik hari ini, dan ingin terus bekerja bagaimana untuk bangsa ini. Mas Ari, yang saya lakukan itu adalah sesuai di arahan Pak Prabowo Subianto, sesuai dengan manifesto Partai Gerindra, bagaimana Gerindra selalu hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, itulah arahan taklimat dari Pak Prabowo Subianto yang selalu disampaikan kepada kami, kader-kader Partai Gerindra, termasuk anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra yang ada di DPR ini. Pak Prabowo selalu mengingatkan kami untuk bekerja untuk rakyat dan memastikan di atas segala kepentingan pribadi. Seperti itu, Mas. Baik. Yang saya kerjakan ini hanya taklimat Pak Prabowo. Gitu. Menjalankan, tapi juga selain pesan dari Pak Prabowo, kalimat Pak Prabowo, tapi juga mission seorang Andre Rosiade tentunya. Luar biasa. Kita angkat topi untuk Bang Andre Rosiade. Kita angkat topi untuk Partai Gerindra. Kita angkat topi untuk Pak Prabowo Subianto yang sudah menginspirasi seorang Andre Rosiade menjadi seorang politisi sampai seperti hari ini.